Nurdin yang jauh-jauh dari Jakarta beserta Ibu Gugah Perharawati, kandidat doktor. Jadi kandidat payah menci dokter tuh. Senin bang motor kami nampak locar tilu jadi foto deh. Pegawai ayu kan. Tidak basuh di Jakarta ayu locar deh kan. Jadi alhamdulillah lampu ini ada yang 45 watt, yang di jalan itu ada yang 1000 watt. Kalau lampu tidur ada yang dulu waktu saya mondok ada yang 5 watt kecil, ada warnanya kuning, hijau, biru. Jadi hidayah yang Allah berikan itu juga sama dengan lampu. Ada yang godang wattnya 1000 watt. Kalau yang 1000 watt tuh di jalan nampak, kalau jatuh jarang pentel ibu-ibu nampaknya. Kalau diletak di rumah kok. Tapi kalau yang 5 watt diletak di jalan tuh tidak tentu mana yang tungkek, mana yang ulek. Jangan salah pegang, sampai tungkek sana ulek sana. Menggataunya kawan. Jadi hidayah yang Allah berikan lewat apa? Lewat Al-Quran, lewat hadis. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis? Tentu dengan ulama. Kalau wak nak makan ada snack, ada apa muai situ yang, ada halal muai situ nak kan itu selama kan? Kalau halal dimakan. Kalau anda nak bersuntik vaksin bulan puasa petang, batal memang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu. Ada fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 boleh melaksanakan vaksin pada siang bulan Ramadan. Kenapa? Pemerintah mensiarkan kepala desa, sekdes itu kalau nak divaksin tak cair dana desa, bro. Payah cair dana desa. Sekolah-sekolah kalau nak divaksin guru-guru tuh, jangan ngajar juga. Pesantren-pesantren kalau tidak divaksin, termasuk kami calon jamaah haji, mulai 2 kali gagal corona kok, potanglah disuntik loh. Syarat istatoa untuk berangkat haji itu divaksin untuk naik pesawat. Ini nih Pak, jadi divaksin. Jadi ada anjuran ulama. Kami ke datang mensosialisasikan fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 itu melestarikan alam, menyayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan irham ma fil ardi wa irham ma fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi kau, maka yang di langit akan menyayangi. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu rahmatan. Kalau dulu anak bertanya aja sahabat ke Rasul, Rasul apa makan hukum makan biawak ya Rasul? Dalam sebuah riwayat Rasul nak diomong, nak digelengkan. Makanya ikhtilaf ulama biawak itu kadang ada yang mengatakan halal. Itu walaupun masih diikhtilafkan. Bertanya langsung kepada Rasul. Bilal bin Rabah ini selalu nak pernah membatalkan wudhu, salat sunat wudhu, nak pernah diajarkan Rasul. Tapi kalau Rasul nak bongi berarti boleh. Kini nak ada apa hukum membunuh harimau? Kalau pemerintah sudah mengeluarkan membunuh harimau, ada di Teluk Kuantan Kotang, uang menangkok onggang, dipostingnya, diadosinya, masuk penjara 3 bulan. Itu pidananya. Yang kini yang disampaikan oleh majelis ulama itu menjaga itu hukumnya penting. Kalau ulama menyampaikan, ulama adalah pewaris para nabi. Ya tiba dosa kalau tidak ikut ulama. Jadi pendekatannya pendekatan agama. Jadi majelis ulama itu para peneliti bukan mengatakan bapak yang ada di kebun tinggi kau tidak pandai menjaga hutan, tidak. Ada hutan yang diperdeskan elok. Di Kampar Kiri Hulu itu ada lubuk larangan yang dijaga. Tetapi kan awak tak tahu Bang Tete, kepentingan orang terhadap 1.400 140.000 hutan kawasan konservasi paru-paru dunia ini banyak. Ada yang nak buka batu bara dengan konsekuensi mungkin di bawah pekan bau dia Fortuner ya kan, tidur lalu ya kan. Ada yang nak buka tambang ome, ada yang nak buka ini, nak buka itu. Jadi kalau kita tidak selektif, hanya memiliki siapa yang nak pipi. Makanya ada dai dari Terengganu, kami kok tidak digaji MUI itu. Dai konservasi Rimang Maling kok. Ada Ustaz Aldian UAS tuh inyonya magi dari Indonesia kok. Pandai-pandai inyonya kan melanggar hak kita lah UAS itu. Jadi UAS yang sesungguhnya sudah ada. Jadi kami tidak digaji. Tidak 1% pun kami mendapatkan uang dari MUI. Ambo tinggalkan pondok pesantren,
yang ambo pimpinannya, ambo kiainya di situ, ambo tinggalkan bini ambo di situ, ambo tinggalkan banyak-banyak pekerjaan itu untuk menyampaikan fatwa MUI ini. Jadi yang ambo sampaikan, kalau ada cik dua yang mendengarkan dijalankan, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau badan boleh mati tapi amal tetap mengalir. Nah, jadi kalau menyampaikan ini, makanya aku sampaikan pencegahan hari ini lebih baik daripada pengobatan. Kalau lah sakit, bau bek, lah basah mandi, lah kaju hujan bau cipayung, apa je guna oleh? Sebelum hujan lah nampak wah nak hujan di bawah payung. Kalau lancung nak kau datang kami membuat wah, tu kubaku namanya kan, lahancu sungai. Di daerah Ambo tu lahancu sungai Sengingi itu pak. Habi lulu lantak dek dompeng, nah ada oleh sungai Sengingi itu. Nah, tahu maksud banyak nikmat-nikmat Tuhan itu yang hilang. Dek ulah zoharal fasad fil bari, tangan manusia. Jadi hutan abi, kalau illegal lodging, kalau ditangkap di preso 2 hari razia, 2 hari itu ungang. Nggak ada kayu kilu ya. Hari selanjutnya ada setoran lain macam sebagainya. Jadi kula gunanya fatwa, walaupun ada setoran yang melakukan merasa iko ke fatwa ulama, pewarisnya para nabi, ada kesadaran dalam hati gitu. Tapi walau tidak ada kesadaran hukum, pidana segala macam yang ada dari pemerintah, ya biasa saja. Ya bisa sondok-sondok melakukannya kan. Jadi menjaga lingkungan ini untuk awak sampaikan ke generasi awak. Kalau yang kini mungkin lah mantap menjaga ya. Ada perdes lain macam sebagainya, itu harus diwariskan sampai awak. Kalau masalah lampu, masalah sinyal, masalah jalan, dengan berjalannya waktu, apalagi ada tempat-tempat wisata yang viral, mungkinnya akan mengalir saja. Suatu saat akan diaspal, suatu saat lampu hidup, contohnya kan, lah tawang awak ini, lah tontu, mana yang tungkek, mana yang ulek, nyola kan payah kan. Ada osok-osoknya kata ikan di sungai Resan batang kayu misalnya kan. Bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dai konservasi ini adalah memang betul-betul kami ingin bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Kalau di Malaysia Terengganu itu kemarin datang kawan-kawan di Terengganu menggeleng mereka. Sebab di Terengganu itu dai-nya dai konservasi, tapi dibiayai mufti, dibiayai oleh negara. Kami tidak pernah dapat gaji dari Bupati Kampar, dari MUI tidak ada kami, dari camat apalagi. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keinginan sama-sama, karena memang berbuat baik itu di situasi bagaimana. Dalam hadis yang lemah, seorang pelacur menengok seekor anjing mengelilingi sumur, kilu lidah anjing tu awi. Ayu nak ador. Apa yang dilakukan oleh pelacur itu? Ini riwayatnya lemah. Sepatunya ketika itu dalam, diambilnya air dengan sepatunya, diberikan anjing itu minum. Akhirnya dia mendapat ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyelamatkan seekor anjing. Apoleh awak makoyo awak bapak melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala rahmatan lil alamin. Jangan mencari contoh aja lah. Rasulullah SAW nama bu'istu li utammima tamam itulah ponmu. Kalau dalam betul aqua itu tamam, tidak ada lagi celah. Tapi kalau dia kamal itu pon boleh. Kamal itu kalau dalam betul aqua itu ada celah angin bisa didiri. Jadi Rasulullah itu tamam, sempurna. Contohnya terhadap binatang, bagaimana Rasul memperlakukan seekor kucing. Tidu kucing di semiri Rasulullah, kucingan kesayangannya. Nak dijagon kucing terjadi kowe dari Rasulullah semiri kucing jago kucing kok. Awak gini nampak kucing dibuka sumpi besi pak kucing celako tang ya kan. Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membunuh nyamuk. Bagaimana membunuh nyamuk? Dibuka nyamuk, membunuh sesuatu. Kalau ada anjing beberapa hari yang lalu di Medan, dalam berita itu lebih viral, anjing gilo menggigit sampai mati. Kalau dalam Islam bunuh anjing gilo yang menggigit itu. Anjing itu jangan sodo anjing di Medan itu dibunuh. Nah begitu ajaran Islam. Makanya alam kok ada namanya interconnected itu saling bersambung bersama ke rantai itu. Nggak bisa apa nih.
Jadi nak awak menanam apa tu doh, potai-potai, duyan-duyan di somak hutan-hutan tu nak awak menanam tu doh. Itu binatang ada yang memakan biji-bijinya, kemudian lewat kotoran ciknya, kemudiannya tumbuh lah. Jadi Allah menjadikan binatang-binatang itulah bentuknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lulu lantakkan seluruhnya, kita tidak bersahabat dengan alam, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Kalau hutan wak tebang, banjir bandang akan datang. Kalau binatang-binatang kalau sudah tak ada, hutan ini tidak akan tumbuh dengan baik lagi. Jadi ada apa lo hubungan ungge kau nya memakan. Lah mungkin awak lo maisok madu apa tu kan, binatang makan. Awak kau memakan tumbuh-tumbuhan yang beloknya ke kanan aja. Apa hutan hasil penelitian, tapi ada tumbuhan yang belok ke kidal tu menggatal jadi makan boleh. Jadi kalau manusia kon nondak akal yang belok ke kanan, banyak-banyak mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan tokoh-tokoh. Malam ini dikumpulkan ada tokoh agama, ada uang yang didulukan selangkah. Kami berharap penyampaian kami, tausiah kami ini paham tokoh-tokoh agama ini bahwasanya ini murni dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nak dibuat-buat deh melalui kajian-kajian, bukan langsung dibuang boleh tu buat fatwa, ndak dikaji sekian tahun, dikaji dulu oleh ahli-ahlinya baru oh iya perlu menjaga harimau, perlu menjaga hutan, perlu menjaga burung onggang, perlu menjaga sungai-sungai. Sebelum itu tercemar ini dikeluarkan fatwa. Kalau tidak melakukan kalau fatwa tidak diikuti, tentu kita berdosa. Karena Majelis Ulama itu adalah warasatul anbiya. Kalau di Kampar ini seorang mufti Majelis Ulama, Dr. Mawardi, alumni Madinah S1, S2, S3. Ambo beberapa kali mengundang beliau pengajian ke kampung ambonya datang. Buya datang, kampung mau datang. Bagus, mungkin kami ulun sempat juga audiensi ke Majelis Ulama Kampar karena waktu yang terbatas kan. Untuk poi ko nak bersinyal sih ko susah kan. Jadi untuk menghubungi jadi ibu bapak ini mulia, saudara-saudara, para tokoh, para orang yang didulukan selangkah, mudah-mudahan kami ini datang bukan mengajari bapak-bapak begini caranya, tapi hanya menyampaikan fatwa ini. Mudah-mudahan fatwa ini membuming seperti bagaimana fatwa Covid itu. Jadi fatwa itu membuming tentu apa? Selama kau nak tentu kalau menangkap harimau di penjara, rupanya ada fatwa. Fatwa itu adalah pesan ulama yang tujuannya hati. Hati itu hidayah. Kalau hidayah itu dia terang 1000 watt, maka dia akan paham agama ini Allah berikan kepada Rasul adalah untuk ketenangan kita. Siapa orang di duit kau yang tak nondak dengan PT? Tapi apakah seluruhnya selesai dengan PT? Banyak uang yang kayo, motornya Alphard 23, tapi dia tak bisa makan boe biasa oleh halak gulo. Banyak. Jadi kita kan mensyukuri apa yang kita miliki. Alhamdulillah di kampung makan lagi bisa bertambu ya kan. Apa dan apa di sontongnya, apa dan gulai ke setengah dewak daging daya takui, naik kolesterol, makan durian tak bisa deh. Kalau kami makan durian bapu ada bapu habis kau durian kau kan. Mulai dari potang leposan durian sampai api ibu. Alhamdulillah habis juga ya. Boleh ibu-ibu dari Jakarta kau hanya nak ada batang durian di Jakarta lah kan. Jadi sungguh nikmat dari duriannya aja. Kalau mau cito kan malam kok habis waktunya. Begitu nikmatnya di kampung kan. Mandi di sungai, jadi katole uang untuk dari Amerika datang ke Subayang tuh menengok sungai. Ada ikan, awak kan biasa ya ini. Tapi menikmat Allah dengan sungai luar biasa. Wajannat, dan surga-surga Allah itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungai itu adalah bayangan nikmat yang sangat besar. Jago sungai-sungai awak. Kalau satu saat bisa hancur, bisa aja kan. Kalau awak tak jago, ini itu jauh lah Ustaz. Iyo, dek Jawa tu dipikir orang yang punya ilmu. Nyetowang hidayahnya saya buat. Kalau awak yang 5 watt, ikuti fatwa yang saya buat itu dari ulama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan alam kita tetap terjaga, mencintai apa yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kita.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.